Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan tak lupa juga nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya itu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, disertai dengan fotonya. Jadi salah satu para ilmuwan yang saya ambil yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ini lahir di bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina juga mempelajari bidang teknologi dan matematika, sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan ke tubuh penderita. Kedua, bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan secara impresif disertai dengan dalilnya. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aksi aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariat, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walau menghasilkan manfaat sesaat, memenuhi kebutuhan manusia. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek antara lain Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Soal yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta rasa kasar dari manusia. Hubungan dari ketiga yaitu ilmu, agama, dan budaya. Yang pertama, hubungan antara agama dan budaya. Agama dan budaya saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi budaya, sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan sebaliknya. Kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan, bagaimana ritual-ritualnya dipraktikkan. Yang kedua itu hubungan ilmu dan teknologi. Dalam hal ini, hubungan antara pengetahuan dan teknologi adalah teknologi yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu dan kebudayaan. Keduanya saling mempengaruhi. Budaya mempengaruhi ilmu dan ilmu mempengaruhi budaya. Ilmu dan budaya semuanya dikembangkan oleh manusia. Ilmu dirumuskan manusia,
budaya dibentuk manusia. Keempat itu hubungan teknologi dan kebudayaan. Pada dasarnya, teknologi yang pada saat ini ada karena suatu budaya yang telah ada sejak lama. Dasar-dasar ilmu yang ada untuk menciptakan teknologi itu pun didapat dari penelitian suatu nilai yang terkandung dari suatu budaya. Maka karena itulah budaya dan teknologi saling ketergantungan. Di soal yang keempat itu secara intensif bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan dan agama Islam yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal ini keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan pedoman atau tata cara petunjuk melalui aturan di dalam kitab suci, di mana dalam ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada interaksi komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Keduanya tentu memiliki hubungan di mana berintegrasi pada perilaku moral, etika, dan kemasyarakatan. Soal yang kelima itu jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Jadi slogan dari ilmu untuk ilmu yaitu segala sesuatu yang sifatnya memberi pengetahuan terus disampaikan kepada orang lain. Sudah dapat dikatakan ilmu untuk ilmu, artinya ilmu sebagai perantara untuk menyampaikan ilmu. Selanjutnya itu soal ke-6, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Di mana agama sebagai suatu disiplin ilmu yang disengaja diasingkan dari disiplin ilmu lainnya telah menyebabkan ketertinggalan para ilmuwan maupun untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan multidimensional approach. Oleh karena itu wajarlah jika fenomena dikotomi keilmuan yang bertumbuh di kalangan umat Islam mendapat gugatan dari sebagian sarjana muslim melalui wacana tentang pentingnya mengintegrasikan kembali agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu soal ke-7. Soal ke-7 itu jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Bebas nilai berarti semua keterkaitan dengan penyelidikan ilmiah harus disadarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai perkembangan. Nilai tidak lepas dari nilai ekonomis, sosiologi, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya itu soal ke-8, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama itu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban. Sedangkan akhlak tercela atau akhlakul mahmudah masmuna yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak masmuna ini harus
dijauhi karena dapat mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya itu soal ke-9, apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat qauliyah yaitu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Quran. Contohnya seperti tentang ajaran agama, kisah-kisah surga dan neraka, termasuk tentang cara mengenal Allah. Sedangkan ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa kejadian alam, contohnya terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Interkoneksi dalam memahami ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Selanjutnya itu jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Dalam kitab suci Al-Quran dengan tegas Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka dari itulah Tuhan membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.